Aceh, tanah yang kaya akan sejarah dan keteguhan. Di balik keindahan alamnya, wilayah ini juga menyimpan potensi bencana yang tak dapat diprediksi. Ketika hujan turun tanpa henti, sungai meluap, dan lereng perbukitan tak lagi mampu menahan beban air. Hari-hari warga berubah menjadi kepanikan. Rumah terendam, jalan terputus, dan ribuan warga harus mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka. Di saat harapan mulai menipis, prajurit-prajurit ini melangkah ke garis depan, bukan hanya dengan seragam dan peralatan, tetapi dengan tekad untuk menolong sesama. Menembus arus deras, mengangkat anak-anak dan lansia, mereka hadir sebagai sandaran di tengah keputusasaan. Angan-angan kuat menjadi jembatan harapan. Suara komando berpadu dengan doa-doa warga yang menjadi korban. Bagi prajurit Kodam Iskandar Muda, pengabdian adalah panggilan jiwa. Bersama rakyat, mereka berdiri di garis depan, mengutamakan keselamatan dan kemanusiaan di atas segalanya. Di tengah kondisi tersebut, ketika jarak, medan, dan cuaca menjadi tantangan, prajurit TNI melalui Kodam Iskandar Muda hadir sebagai garda terdepan. Hadir bukan hanya sebagai kekuatan negara, tetapi sebagai bagian dari rakyat itu sendiri. Dengan perlengkapan seadanya dan tekad yang kuat, prajurit Kodam Iskandar Muda menembus arus banjir, menyusuri jalan berlumpur, bahkan harus berjalan kaki melewati medan yang sulit dijangkau. Setiap langkah diambil dengan satu tujuan, menyelamatkan dan melindungi masyarakat. Bagi prajurit Kodam Iskandar Muda, tugas di tengah bencana adalah wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat. Bersama masyarakat, mereka berdiri, bertahan, dan bangkit menghadapi setiap ujian. Inilah kisah prajurit yang mengabdi tanpa henti. Bersama rakyat di tengah bencana, Kodam Iskandar Muda terus hadir, menjadi penguat di saat terberat, demi Aceh yang pulih dan sejahtera, serta Indonesia yang berdaulat. Namun, di balik tugas kemanusiaan yang dijalani prajurit TNI Angkatan Darat, terdapat luka yang tak terucap. Seorang prajurit Kodim 0117 Aceh Tamiang, Serka Edi Haryanto, harus menerima kenyataan pahit. Di saat ia berjuang menyelamatkan warga, takdir berbicara lain untuk keluarganya. Seorang istri dan 3 anak tercinta meninggal dunia, tertimbun reruntuhan rumah akibat tanah longsor yang menerpa. Meskipun merasakan duka yang tak terhingga, namun pengabdian tak pernah surut. Di tengah kehilangan terbesar dalam hidupnya, ia tetap berdiri tegak sebagai prajurit. Karena baginya,
tugas dan kemanusiaan adalah janji yang harus ditepati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serka Edi Haryanto, tugas di Kodim 0117 Aceh Tamiang. Pada saat kejadian terjadinya banjir longsor di tanggal 26, saya sedang berada di Pos Ramil, Kecamatan Tenggulun. Di tanggal 26 itu di Kecamatan Tenggulun air sudah besar. Sekitar jam 11 siang saya mengevakuasi warga yang hanyut sekitar 9 orang. Posisi air sudah ketinggian 4 meter. Setelah hari Rabu, air semakin tinggi, hujan sangat deras, komunikasi terputus semuanya di hari Rabu pagi. Di malam Kamis, firasat saya tidak enak. Perasaan saya harus pulang. Tapi kondisi tidak memungkinkan. Saya bertahan sampai di hari Jumat di tanggal 28. Kemudian saya beserta Kapolsek Simpang Kiri meminjam bot PT Epan untuk keluar dari Kecamatan Tenggulun. Perjalanan saya mengarungi arus yang sangat deras bersama Kapolsek. Sekitar 4,5 jam saya sampai ke Semadam. Setibanya saya di Semadam, saya belum mengetahui terjadinya musibah sama istri dan anak saya. Kemudian saya membeli Indomie untuk di rumah. Saya ketemu dengan Kadus Karya Desa Semadam, menegur saya, "Pak Edi, kapan nyampe?" Saya bilang, "Saya baru nyampe." Saya bilang, "Apa informasi Pak Kadus?" "Nggak ada Pak Edi, itu informasi saya pun kurang jelas, akurat," kata Pak Kadus. "Lebih bagus saya antar Pak Edi." Itu saya sama sekali belum mengetahui. Saya keluar hanya untuk memberikan laporan situasi di Kecamatan Tenggulun. Setelah saya diantar sama Kadus di bawah Bukit Semadam yang sedang longsor, tidak bisa lewat, saya jalan di cerengan bukit untuk menyeberangi longsor tersebut. Kemudian saya dibawa dengan RBT untuk menuju rumah ke Kodim Aceh Tamiang. Di jalan saya melihat di pinggir jalan ada Kasdim, ada datuk, ada masyarakat sedang menggali kuburan.
Saya tidak menyangka bahwa itu untuk kuburan anak istri saya. Itu saya sampai di depan asrama, saya ketemu sama Ibu Persib, Pak D, Bude sama anak-anak udah meninggal. Saya letakkan Indomie yang saya beli untuk anak istri saya, yang saya temukan jenazah keempat istri dan anak saya. Di situ saya baru mengetahui bahwasanya istri dan anak saya sudah tidak ada lagi. Seandainya saya terlambat setengah jam, istri dan anak saya sudah dikebumikan. Tapi alhamdulillah saya masih bisa ketemu dengan jenazah istri dan anak saya. Karena memang sama sekali saya tidak dapat informasi apapun. Setelah seminggu dikubumikan pada hari Jumat, selesai sholat Jumat, saya perasaan mau pulang ke rumah. Tapi saya berpikir, mana rumah saya lagi, istri dan anak tidak ada lagi. Mau pulang kemana? Itulah saya berpikir, istighfar saya ingat sama anak saya yang masih selamat di Banda Aceh. Bagaimana caranya saya harus sampai ke Banda Aceh menyusul mereka, karena mereka belum mengetahui bahwa saya istri dan kakaknya, adiknya meninggal. Itu sudah 10 hari setelah saya jemput baru mereka tahu. Bagaimana cara saya untuk mengasih tahu? Saya kuatkan juga anak-anak saya untuk memberitahu apa yang terjadi. Kemudian selama banjir, selama sudah dikebumikan, saya tetap memberi bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah banjir. Tengah malam saya pulang pagi untuk ngasih bantuan yang belum dapat bantuan. Bersama relawan yang dari Medan. Itu hujan masih deras. Saya nggak tahu lagi bilang apa yang saya katakan. Itulah yang saya alami. Sama sekali saya tidak ada komunikasi dan tidak mengetahui bahwasanya istri dan anak saya meninggal.
karena saya tugas tanggung jawab sebagai abdi negara, rasa kemanusiaan. Saya membantu masyarakat, menyelamatkan masyarakat yang ada di Kecamatan Tenggulun. Sementara anak istri saya di rumah tidak terselamatkan. Itu yang saya alami selama ini. Walau dibilang sama media apa, negara tidak hadir, di hari pertama itulah saya hadir. Saya sebagai abdi negara, anak negara. Meski duka menyelimuti, hal itu tidak membuat seorang prajurit berhenti mengabdi sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Bagi Serka Edi, tugas dan kemanusiaan adalah janji yang harus ditepati, sejalan dengan jiwa korsa prajurit TNI Angkatan Darat. Di tengah kehilangan terbesar dalam hidupnya, ia bersama prajurit TNI lainnya tetap berdiri tegak, membantu mengevakuasi warga yang terdampak bencana. Keteguhan ini menjadi gambaran nyata bahwa prajurit TNI Angkatan Darat tak pernah berjalan sendiri. Sebagai institusi, TNI Angkatan Darat terus berkomitmen hadir di tengah rakyat dalam setiap kondisi, termasuk saat bencana melanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Armet Sugi Jaya dan Dim 0117 Aceh Tamiang. Berbicara tentang komitmen, jelas dari mulai kita tanggal 27 November ya, saat kejadian awal bencana alam yang cukup luar biasa ini di Aceh Tamiang khususnya, kita rekan-rekan Angkatan Darat saat itu khususnya personil Kodim Aceh Tamiang ini saat itu ada 2 titik longsor ya, di Alur Gantung dan di daerah Semadam itu. Itu kita mencoba untuk membukanya ya. Itu komitmen kami dari mulai sejak awal. Berjalan waktu ternyata 12 kecamatan Aceh Tamiang ini semuanya terdampak, dan sampai dengan saat ini ya, setiap kecamatan kita deployment 1 batalion atau 1 satuan, ada berkekuatan relatif dari mulai 150 orang sampai dengan 450 orang, tergantung dari besar kecilnya dampak dari kecamatan-kecamatan itu. Sampai dengan saat ini bentuk bantuan baik itu logistik, material, personil ya, baik dari darat, laut, udara, kita terus berkolaborasi ya, TNI, Polri, masyarakat, relawan ya, pemerintah daerah dari berbagai unsur kementerian dan dinas, semuanya bekerja ya. Itu kita memastikan dari segi logistik setiap desa terdistribusi logistiknya. Kita makin kesini makin teratur ya, makin jelas alurannya. Kita ada posko terpadu, kemudian juga ada posko kecamatan, disalurkan ke desa-desa. Semua kepala desa atau datuk penghulu mengambil dan untuk meyakinkan setiap warga yang membutuhkan dapat tersalurkan. Itu dari segi logistik. Dari segi personil jelas tadi sudah kita deployment antara semua kecamatan, ada TNI-nya, juga ada beberapa masyarakat dan relawan lainnya. Prajurit kami sendiri, khususnya
Kodim Aceh Tamiang, kemudian ada di sini Batalion 111. Mereka terdampak sama seperti masyarakat lainnya. Rumah, kendaraan, ya, kemudian barang-barang hanyut, ya, semuanya hilang. Tetapi mereka masih tetap membantu, ya, menyelamatkan keluarganya dulu, terus kemudian langsung membantu pada masyarakat. Ini luar biasa, saya sangat mengapresiasi, bangga kepada seluruh prajurit kami, ya. Semoga apapun yang dilakukan oleh prajurit dan siapapun itu menjadi amalan yang luar biasa. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk selalu hadir di tengah rakyat, bukan hanya saat bencana melanda, tetapi juga dalam setiap tahap pemulihan kehidupan masyarakat. Pemulihan menjadi langkah penting agar kehidupan dapat kembali berjalan. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil yang memberikan harapan, seperti sebuah panggilan untuk membantu warga menyelamatkan diri. Dari distribusi logistik ke wilayah terpencil, pelayanan kesehatan bagi warga terdampak, hingga pembangunan jembatan Bailey di beberapa lokasi di Aceh. Jembatan-jembatan ini dibangun untuk menghubungkan kembali daerah yang terisolasi, membuka akses jalan yang terputus akibat banjir dan longsor. Warga dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dan roda perekonomian warga mulai berputar kembali. Prajurit TNI Angkatan Darat tidak mengenal lelah, bekerja pagi, siang, hingga malam hari, menembus jalan curam dan terjal, menjangkau wilayah yang paling sulit dijangkau. Mereka hadir tidak hanya sebagai prajurit, tapi sebagai saudara, teman, dan sandaran bagi warga yang terdampak. Berjuang bersama korban, berdoa bersama warga, dan membantu tanpa harapan imbalan. Semua dilakukan demi satu tujuan, mengembalikan harapan, meneguhkan kebersamaan, dan memastikan rakyat tidak pernah merasa sendiri. Di Aceh, TNI Angkatan Darat terus melangkah bersama rakyat, dari masa darurat hingga kehidupan kembali berjalan, menjadi bukti bahwa di balik bencana, kemanusiaan dan kepedulian selalu hadir. Alhamdulillah TNI AD hadir untuk masyarakat. Bantuan yang diterima dari TNI AD
tersalurkan dengan amanah. Alhamdulillah bantuan yang diberikan prajurit TNI AD lancar berupa logistik, makanan, obat-obatan. Ya, mereka juga membantu dalam mengevakuasi warga setempat, Pak. Alhamdulillah jalan-jalan sudah dibuka. Kami merasakan manfaatnya langsung, dampaknya dengan akses yang terbuka ini. Alhamdulillah yang kami rasakan adalah prajurit TNI AD membantu kami dalam membawa logistik berupa makanan, obat-obatan. Mereka juga membantu dalam membersihkan jalan-jalan yang rusak, Pak. Kami selaku warga setempat berterima kasih kepada prajurit TNI AD. Mudah-mudahan apa yang kami rasakan menjadi pahala bagi mereka, Pak. Terima kasih untuk TNI AD yang selama ini mengabdi untuk Aceh Tamiang, masyarakat Aceh Tamiang. Di tengah lumpur dan puing-puing bencana, hadir ketulusan yang tak tergantikan. Inilah kisah prajurit tentang pengabdian tanpa syarat, tentang duka yang dipendam demi tugas kemanusiaan. Karena bagi mereka, menjaga dan menolong rakyat adalah kehormatan tertinggi.